Ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Silahkan menonton. Namun, jika ia setegah itu menceraikan Tuan Sang, Yu Bo dan Yu Chaidi, kedua anaknya, akan menanggung akibatnya. Yang satu terancam masa depannya dalam menuntut ilmu, sementara yang lain akan kesulitan mempertahankan kedudukan di keluarga mertuanya. Sejak Kaisar baru naik tahta, perceraian, atau yang dikenal dengan Heli, telah diatur dalam undang-undang. Tujuan utamanya adalah melindungi hak-hak kaum wanita dan mengangkat derajat mereka. Wanita didorong untuk mengajukan Heli jika kehidupan mereka di rumah suami sudah tak tertahankan karena penganiayaan. Hukum menjadi perisai bagi mereka yang mencari kebebasan. Demi kedua buah hatinya, kakek Yutou akhirnya memilih jalan perceraian. Namun, tanpa disangka, Nyonya Zhang menunjukkan keserakahannya yang tak berujung, berhasrat merampas seluruh harta keluarga Yu. Kakek Yutou tahu betul watak wanita itu, bahkan dewa pun kesulitan merebut sepeser pun darinya. Dengan hati mencelos, kakek Yutou tak lagi memiliki semangat untuk berdebat. Ia menggelengkan kepalanya lemah dan berujar, hanya satu pintaku. Harta keluarga Yu haruslah digunakan untuk keturunan keluarga Yu. Nyonya Zhang, tanpa sedikit pun rasa malu, terus memperjuangkan harta benda keluarga. Bukan hanya untuk menjamin kehidupannya di masa depan, tetapi terutama untuk putra kesayangannya. Hatinya sedingin es. Dan meskipun Yu Dashan juga darah dagingnya, tak ada yang lebih penting baginya selain putra bungsunya yang mampu memberikannya kehidupan yang layak. Surat perceraian segera diselesaikan, dan kakek Yutou serta Nyonya Zhang membubuhkan sidik jari mereka sebagai tanda persetujuan. Ketika Yu Hai dan Yu Chaifeng, kedua anak mereka, mendengar kabar itu dan bergegas datang, semuanya sudah terlambat. Kedua kakak beradik itu membawa ayah mereka kembali ke rumah lama dan menempatkannya di halaman barat, tempat tinggal Yu Chaifeng saat ini. Mereka juga mengundang Dr. San dari kota untuk memberikan pengobatan. Benar saja, seperti yang dikatakan Yu Lianhua, kakek mereka menderita batuk darah akibat peradangan paru-paru. Sementara Dr. San mendiagnosis dan memberikan pengobatan, Yu Lichun dan beberapa orang lain yang memiliki hubungan baik dengan keluarga Yu berkumpul di halaman barat rumah tua itu. Mereka mendengar dari Dr. San bahwa penyakit kakek Yutou tidak akan terlalu parah jika tidak ditunda. Namun, kondisi tubuh kakek Yutou memang lemah. Jika penanganan terlambat 2 hari lagi, nyawanya mungkin tak tertolong. Penyakit paru-paru ini cukup serius. Hanya minum obat mungkin tidak efektif. Kakek harus beristirahat total di tempat tidur untuk memulihkan diri dan mendapatkan makanan serta minuman yang bergizi. Dr. San juga menambahkan bahwa kakek Yutou sudah lanjut usia. Dan kemungkinan besar ia tidak akan mampu melakukan pekerjaan fisik setelah sembuh dari penyakitnya. Yu Lichun dan penduduk desa lainnya merasa iba. Tak ada satupun yang tidak mencap Zhang sebagai wanita berhati hitam dan beracun. Orang sebaik kakek Yutou sampai menderita seperti ini. Yu Lichun mengucapkan beberapa kata penghiburan kepada kakek Yutou, memintanya untuk beristirahat dengan tenang dan memulihkan diri, serta tidak terlalu membebani pikirannya. Kakek Yutou, yang kini berada di rumah Yu Hai untuk memulihkan diri, diliputi perasaan tidak bahagia. Putra sulungnya itu terlantar sejak istri pertamanya jatuh sakit. Sebelum perpisahan, ia merasa telah berbuat lebih banyak dari yang lain, namun mendapatkan bagian yang lebih sedikit. Saat itu, ia beranggapan bahwa mereka yang mampu harus bekerja lebih keras dan berkontribusi lebih banyak untuk keluarga. Ketika keluarga itu terpecah, ia mendengarkan perkataan Nyonya Zhang dan lebih mengkhawatirkan putra bungsunya yang sedang belajar di rumah serta putri bungsunya yang belum menikah, sehingga hampir tidak memberikan apapun kepada Yu Hai. Bertahun-tahun lamanya, sebagai seorang ayah, ia merasa berhutang budi yang besar kepada putranya. Namun pada akhirnya, ia justru bergantung pada putra yang paling diabaikannya untuk bertahan hidup. Kakek Yutou yang selama hidupnya dikenal kuat, kini merasa harga dirinya tercoreng. Suasana hati rupanya sangat mempengaruhi kesembuhan penyakit. Meskipun ia telah meminum obat dan menambahkannya setiap hari, penyakit kakek Yutou terus kambuh dan tak kunjung membaik. Ketika Yu Lianhua meracik obat untuk kakeknya, ia selalu menambahkan air batu roh. Bahkan kondisi separah pamannya pun berhasil diselamatkan. Mengapa tidak ada perbaikan ketika sampai pada kakek? Melihat ekspresi kakek Yutou yang murung dan tak bersemangat, Yu Lianhua, yang telah menjalani 2 kehidupan, menyimpulkan bahwa alasan psikologislah yang menghambat kesembuhan kakeknya. Ia memberitahukan inti masalahnya kepada ayah dan bibinya, dan kedua saudara kandungnya itu mulai memberikan pencerahan kepada ayah mereka. Yu Chaifeng memegangi kepala kakek Yu di tengah selimut, menyuapinya sup mie ayam, dan berbisik, "Ayah, ini waktunya makan mie. Ini Lianhua yang membuatnya khusus untukmu. Tubuhku sudah tak berguna untuk dimakan. Lebih baik disimpan untuk anak-anak," sahut kakek Yutou. Ia mendengar dari Dr. San bahwa ia takkan lagi bisa bekerja meskipun sembuh dari penyakitnya. Memikirkan bahwa ia akan menjadi beban bagi anak-anaknya di masa depan, dadanya terasa begitu sesak hingga tak mampu menelan apapun. Yu Hai menimpali, "Ayah, kita semua punya anak." Lianhua merebus ayam tua,
dan supnya cukup untuk seluruh keluarga. Ayah, ayah bisa beristirahat dengan tenang dan memulihkan diri. Jangan khawatir soal uang. Keluarga kita sudah menanam sayuran dan melon 2 tahun terakhir ini. Bukankah uang sebanyak itu sudah lebih dari cukup? Kakek Yu menghela napas. Bahkan jika penyakitku sembuh, aku tetap menjadi beban. Lebih baik aku mati saja. Ayah, apa yang ayah katakan? Bukankah ayah mencoba menusuk hati Xiao Hai dan aku dengan jarum? Yu Chai Feng merasa sedih mendengar ucapan ayahnya, dan matanya perlahan memerah. Yu Hai buru-buru menepuk pundak kakak perempuannya dan berkata kepada kakek Yu, "Ayah, apa yang dikatakan dokter mungkin tidak sepenuhnya benar. Sama seperti kakiku, bukankah dokter bilang sudah tidak bisa disembuhkan? Bukankah sekarang baik-baik saja? Anakmu ingat, ketika ayah masih muda, ayah bukan hanya seorang pemburu. Ayah juga seorang nelayan yang hebat dan salah satu yang terbaik di desa. Jagung dan kentang akan dipanen lebih dari sebulan lagi. Ayah yang akan melakukannya nanti. Ini tugas dari pengadilan, jadi tidak boleh ada kesalahan." Kakek Yu melirik kaki kanan putranya yang telah kembali normal, dan secercah harapan kembali menyinari wajahnya yang kelabu. Benar. Kaki Dahai konon harus diamputasi saat itu, jika tidak maka tidak akan terselamatkan. Tidak hanya dia baik-baik saja sekarang, tapi kakinya juga selamat. Dokter terkadang membuat kesalahan dalam diagnosisnya. Dokternya mengatakan awalnya penyakitnya tidak serius, tapi hanya tertunda. Jika ia dirawat dengan baik, ia mungkin bisa membantu putranya bekerja selama beberapa tahun lagi. Apa yang Dahai katakan ada benarnya. Feng, berikan aku mie itu biar aku bisa makan sendiri. Kakek Yu Tou, yang telah mendapatkan kembali semangatnya, dengan cepat menghabiskan semangkuk mie itu. Pada hari-hari berikutnya, ia aktif bekerja sama dalam pengobatan dan meminum obat, dan makanan obat Yu Lianhua diberikan tanpa biaya. Kakek Yu Tou pulih dengan cepat dari penyakitnya, dan tubuhnya perlahan membaik seiring dengan perawatan yang diterimanya hingga kembali sehat. Setengah bulan kemudian, di samping ladang jagung keluarga Yu, terlihat sosok kakek Yu berjalan dengan tangan di belakang punggung. "Paman Yu, Anda terlihat sehat sekali. Dalam sebulan terakhir ini, hujan tidak terlalu sering turun. Kekeringan di ladang sangat terasa. Banyak petani yang bersusah payah mengangkut air untuk menyiram tanaman di sawah. Kondisi tanah di desa Dongshan memang baik, dan mata air di Gunung Barat mengalir sepanjang tahun. Selama tidak terjadi kekeringan parah bertahun-tahun, dampaknya tidak akan terlalu besar." Kakek Yu Tou tersenyum hingga kerutan di wajahnya terlihat jelas dan mengangguk. "Ya, kalau anakmu dirawat dengan makanan bergizi seperti ayam, ikan, daging, dan telur setiap hari, bagaimana mungkin dia tidak cepat sembuh?" Wang Ergou meminjamkan ladangnya kepada Yu Hai untuk menanam semangka di musim semi. Saat ini, ada ubi jalar yang baru ditanam di ladang itu. Wang Ergou, yang telah menghasilkan banyak uang bersama Yu Hai, semakin bersemangat dalam bekerja. Ia membawa ember kayu untuk menyiram ubi jalar tanpa disuruh istrinya. Wang Ergou berkata sambil tersenyum, "Paman Yu, ikuti saja saudara Dahai mulai sekarang, tinggal tunggu dan nikmati hasilnya." Kakek Yu Tou mengangguk setuju dan berkata, "Dahai dan anak-anaknya memang berbakti." Wang Ergou melangkah beberapa kali ke depan dengan embernya dan berkata, "Paman Yu, setelah selesai menyiram ubi di ladang, saya akan membantu saudara Dahai menyiram jagung. Anda sudah sehat, jadi jangan terlalu lama berkeliaran. Kalau lelah, duduk saja di gubuk melon di sana dan istirahat sebentar." "Baiklah. Urus saja pekerjaanmu dulu. Aku mau jalan-jalan." Sejak ia bisa turun dari tempat tidur, kakek Yu Tou selalu mengikuti anjuran dokter untuk berolahraga setiap hari. Awalnya, ia hanya berjalan-jalan di sekitar halaman. Kemudian, ketika tenaganya sudah cukup pulih, ia mulai berjalan-jalan di ladang sesekali. Selain melatih tubuhnya, ia juga bisa membantu putranya mengawasi tanaman jagung agar tidak diganggu. Sekarang adalah masa pertumbuhan terpenting bagi tanaman jagung, dan musim kemarau akan segera tiba setelah musim panas. Agar hasil panen jagung tidak menurun, Yu Hai bersama istri, adik, dan adik iparnya telah mengangkut air untuk mengairi sawah selama 2 hari terakhir. Situasi kekeringan di desa Dongshan masih cukup baik. Kabarnya, orang-orang yang datang dari selatan mengatakan bahwa kondisi di sana jauh lebih parah. Banyak sungai kecil yang berhenti mengalir dan air di danau-danau sudah kering. Jika mereka bisa memanen 10% dari hasil panen musim ini, itu sudah dianggap sebagai berkah dari Tuhan. Yu Chai Feng dan Liu Hu, yang baru saja mengalami kekeringan parah di timur laut Tiongkok, sangat aktif membantu mengangkut air dan mengairi sawah. Bahkan Liu Junping pun bertingkah seperti orang dewasa. Mereka secara pribadi telah merasakan betapa dahsyatnya kekeringan dan setiap hari berdoa agar hujan turun untuk mengatasi bencana tersebut. Namun, Tuhan tidak mengabulkan permintaan mereka. Hari-hari berlalu dengan terik matahari yang menyengat dan suhu tinggi yang tak tertahankan. Jagung dan kentang keluarga Yu masih dalam kondisi baik, karena Yu diam-diam mengairi ladang mereka dengan air lingxi. Tanaman ini memiliki daya tahan yang kuat terhadap kekeringan dan masih tumbuh subur. Namun, bagi mereka yang menanam ubi jalar di dekatnya, daun-daunnya sudah layu,
dan air yang disiramkan tidak cukup untuk mengimbangi penguapan akibat sinar matahari. Melihat panen yang tinggal sebulan lagi, ladang ubi jalar yang dilanda kekeringan pasti akan mengalami penurunan produksi yang signifikan. Di malam hari, keluarga Yu Hai duduk mengelilingi meja batu untuk makan malam. Kakek Yu menghela napas panjang dan berkata, bencana datang silih berganti dalam 2 tahun terakhir ini. Tahun sebelumnya disebabkan oleh hujan salju lebat. Tahun lalu sedikit lebih baik. Kehidupan baik masyarakat baru saja dimulai. Tahun ini kekeringan lagi. Aku tidak tahu berapa banyak keluarga yang tidak punya cukup makanan. Lian Hua membawakan semangkuk sup ginseng dan iga babi yang berkhasiat dan menyerahkannya kepada kakek Yutou. Makanan obat ini direbus dengan astragalus, ginseng, dan daging babi. Astragalus memiliki efek baik dalam memulihkan kilimpa dan paru-paru, yang sangat bermanfaat bagi kesehatan kakek Yutou. Kakek Yu makan makanan obat 3 kali sehari untuk pertama kalinya. Dengan bahan dan ramuan yang digunakan, makanan obat kakek Yutou sebenarnya cukup untuk seluruh keluarga. Kakek Yutou melihat ginseng dalam makanan obat itu dan berkata kepada Yu Hai, aku tidak tahu berapa lama kekeringan ini akan berlangsung, dan harga makanan pasti akan naik. Kesehatanku sudah jauh membaik, jadi aku tidak perlu lagi makan makanan obat ini. Lebih baik kita hemat uang dan beli lebih banyak makanan untuk disimpan di rumah. Kita sebagai orang biasa tidak perlu panik kalau punya persediaan makanan di rumah. Yu Lianhua tersenyum dan menjelaskan kepada kakeknya. Kakek, jangan khawatir soal uang. Yang paling penting bagi kakek sekarang adalah menjaga kesehatan. Sebagian besar bahan obat dalam makanan obat ini aku kumpulkan sendiri dari gunung dan tidak mahal. Kakek bisa tenang merawat tubuh dan tidak perlu khawatir soal uang. Jangan berani bilang apa-apa lagi. Kita masih mampu membeli ayam, ikan, daging, dan telur setiap hari. Dengan bibir mengulum sisa kelezatan iga babi, Lau Yutou menggelengkan kepala. Suaranya berat mengandung nasihat, cara menghamburkan perak bukanlah begini. Genggam erat pundi-pundi di tangan, sebab badai kehidupan tak terduga datangnya. Oh ya, Dahai, esok hari kau langkahkan kaki ke kota. Belilah persediaan makanan lebih banyak. Melihat gelagat langit, hujan seolah enggan menyapa. Jika kemarau ini terus mencengkeram, niscaya harga pangan akan melambung tinggi. Kerut halus menghiasi dahi Cai Feng. Suaranya menyiratkan kekhawatiran, hari-hari ini sungguh tak menentu, dan kutu busuk mudah menyerang persediaan. Jika terlalu banyak yang dibeli, bukankah akan sia-sia jika hujan mengguyur dalam beberapa hari ke depan? Lau Yu mengakhiri kunyahan pada tulang iga terakhir. Pandangannya menyapu kedua cucunya, lalu berujar, beli lebih banyak sorghum, gandum, dan sejenisnya. Keluarkan dan biarkan bermandikan hangatnya mentari di hari cerah, kerugian takkan seberapa. Kenangan pahit saat keluarga mereka berada di timur laut menyeruak dalam benak Yu Cai Feng, membuatnya berkata dengan nada cemas, Ayah, tidakkah sebaiknya kita mengingatkan kepala desa dan meminta seluruh penduduk untuk menimbun makanan? Jika tidak, hanya keluarga kita yang memiliki persediaan saat itu tiba. Dan kita akan terus dipinjami ini dan itu, hingga akhirnya tak mampu bertahan. Jika perut keroncongan, belas kasihan pun sirna. Pada musim kemarau yang melanda Tiongkok Timur Laut tahun lalu, keluarga mereka masih mampu bertahan hidup hingga musim semi berkat persediaan makanan yang cukup. Namun, kekhawatiran akan masa depan memaksa mereka meninggalkan tanah kelahiran dan mencari perlindungan di kediaman orang tua mereka. Ia tak ingin keluarga kakaknya mengulangi kesalahan serupa. Lau Yu terdiam sejenak, lalu mengangguk setuju. Setelah santap malam usai, aku akan bertandang ke rumah kakak tertua desa untuk berbincang dengannya. Aroma manis jagung rebus menusuk hidung Yu Lianhua yang tengah menikmati hidangan itu. Benar, jagung rebus. Di kehidupannya yang lampau, setiap kali musim panen jagung tiba, ia tak pernah melewatkan kesempatan untuk membeli beberapa tongkol dan merebusnya hingga empuk dan kenyal, meninggalkan jejak keharuman di setiap gigitannya. Sungguh sebuah kenikmatan sederhana yang dirindukannya. Namun, di dunia ini, jagung belum menyebar luas ke dataran tengah, membuatnya tak dapat menikmati kelezatannya sesuka hati. Beruntung, ia berhasil mendapatkan benih dari pangeran cilik dan menanamnya di lahan seluas lebih dari 10 hektar. Bagaimana mungkin ia tak mencicipi barang sedikit pun untuk memuaskan kerinduannya? Memanfaatkan kepergian pengawas pangeran cilik beberapa waktu belakangan ini, Yu Lianhua meminta bantuan batu butian kecil untuk mempercepat pematangan beberapa tongkol jagung. Hari ini, ia memetik lebih dari selusin tongkol dan merebusnya untuk dinikmati bersama keluarganya. Bagaimanapun, jagung adalah tanaman berharga bagi istana kekaisaran. Ketika Yu Lianhua membawa pulang jagung tersebut, Nyonya Liu yang tengah menyiapkan makan malam di dapur hampir pingsan karena ketakutan. Mencuri jagung yang ditanam untuk istana adalah kejahatan berat yang bisa berujung pada hukuman mati. Bagaimana mungkin putrinya begitu berani? Ia mematahkan kembali jagung itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kini, keinginan untuk menanamnya kembali pun sirna. Amarahnya memuncak hingga ia mengejar Lianhua dengan tongkat api, berniat memberinya pelajaran. Untungnya, kaki Lianhua lincah dan gesit, sehingga ia berhasil lolos dari tangan beracun ibunya. Melihat Yu Lianhua mengunyah jagung dengan lahap seperti seekor tupai kecil, Liu menggeram,
Makan. Berani-beraninya kau memasukkannya ke dalam mulutmu. Jika pangeran daerah mengetahuinya, aku yakin dia takkan segan menamparmu. Jika dilaporkan ke istana, mungkin kepalamu akan dipenggal. Yu Lianhua memutar bola matanya dengan nada tidak setuju. Kenapa ibu tidak ikut makan jagung saja? Kenapa harus seheboh ini? Bahkan jika pangeran cilik ada di sini, apa bedanya berapa banyak jagung yang kita makan? Lagi pula, aku sudah mematahkan semua jagung ini, jadi tidak mungkin ditanam kembali. Sayang sekali jika tidak dimakan. Bibi, Paman, Junping, kalian juga makanlah. Kalau tidak kalian makan, biar aku saja yang menghabiskannya. Melihat ekspresi santai Yu Lianhua, ketegangan di hati Yu Caifeng sedikit mereda. Keponakannya benar, nasi sudah menjadi bubur, jadi nikmati saja. Ia mengambil sepotong jagung dan menyerahkannya kepada suaminya sambil tersenyum. Seberapa besar perutmu? Mungkinkah satu orang menghabiskan lebih dari selusin bonggol jagung? Apa kau tidak takut perutmu kembung? Liu Junping melihat ayah dan ibunya sudah makan. Jadi ia pun mengambil segenggam, meniru Yu Lianhua, dan menggigitnya. Aroma khas jagung perlahan menyebar di mulutnya, dengan sedikit rasa manis yang lembut. Sejujurnya, jagung yang diairi dengan air lingxi terasa jauh lebih lezat dibandingkan jagung lilin biasa. Bahkan Fang Ping kecil pun tampak menikmati setiap gigitannya. Yu Lianhua mengingatkan, Xiao Pingping, kau harus mengunyahnya dengan hati-hati sebelum menelannya. Kalau tidak, saat buang air besar, biji jagungnya akan keluar utuh. Xiao Fangping mengunyah dengan keras, mulutnya penuh dengan jagung, tanpa sempat berbicara, ia mengangguk dengan semangat untuk menunjukkan pemahamannya. Liu Yan'er juga menyukai rasa jagung. Ia mencicipinya dengan hati-hati, butuh waktu lama untuk menelannya, lalu berkata, jagung ini memang tanaman dengan hasil panen yang luar biasa. 3 atau 4 batang jagung sudah cukup untuk mengisi panci sebesar itu. Aku menimbangnya dan menemukan bahwa satu tongkol jagung beratnya setidaknya setengah kati. Paman, berapa banyak tanaman jagung yang ada di ladang ini dan berapa kati biji-bijian yang bisa dihasilkan? Xiao Fangping berusaha keras menelan jagung di mulutnya dan berkata sambil tersenyum. Benar, benar. Begitu banyak jagung, aku tidak bisa menghabiskannya setiap hari. Liu Junping menjita kepalanya dan berkata, dasar kau si tukang makan. Hanya makan yang ada di pikiranmu. Jagung di ladang pamanmu ditanam untuk istana kekaisaran. Jika kau makan semuanya, apa yang akan kita berikan kepada mereka saat mereka datang mengambilnya? Jangan bicara soal makan jagung di luar, kalau tidak pemerintah akan menangkapmu dan menjebloskanmu ke penjara. Mendengar bahwa ia bisa dipenjara hanya karena makan sebatang jagung, Xiao Fangping segera mengangkat jagung yang setengah dimakannya dan ragu apakah harus melanjutkannya. Melihat ekspresinya yang antara menangis dan tidak, Yu Lianhua merasa geli. Ia mencubit pipi kecilnya dan berkata, selama kau tidak memberitahu siapapun, pemerintah tidak akan menangkap kita jika mereka tidak tahu. Kita sudah menanam begitu banyak jagung. 1 atau 2 batang hilang, siapa yang akan tahu? Cepat makan. Setelah selesai, sepupumu akan memberimu sesuatu yang enak. Sesuatu yang enak yang dimaksud Yu Lianhua adalah batang jagung. Setelah memetik jagung, Yu Lianhua menggunakan batu butian untuk mempercepat pematangan batang jagung. Batang jagung yang diairi dengan air lingxi terasa harum dan manis, bahkan lebih lezat dari tebu. Usai makan malam, beberapa anak kecil masing-masing memegang batang jagung dan menyeruputnya dengan penuh minat. Xiao Fangping berkata sambil tersenyum, kakak, pemerintah tidak akan menangkap kita karena makan batang jagung, kan? Setelah jagung dipanen, kita akan memotong kembali batang jagung itu dan memakannya sebagai camilan. Setelah batang jagung dikeringkan, kadar airnya akan hilang. Jadi paling hanya bisa dimakan 1 atau 2 hari. Tapi, batang jagung bagus untuk pakan ternak. Kita punya ransu musim dingin untuk Xiao Hui dan kuda kita. Batang jagung kering juga merupakan kayu bakar yang sangat baik. Yu Lianhua menjelaskan kegunaan batang jagung. Xiao Fangping berseru gembira. Jagung penuh dengan harta karun. Mari kita tanam lebih banyak lagi di masa depan. Yu Lianhua memperkirakan, 10 hektar lahan kita bisa menghasilkan setidaknya 20.000 kilogram jagung. Jagung yang digiling menjadi tepung dan dijadikan makanan pokok rasanya lebih enak daripada tepung millet, dan tidak seperti ubi jalar yang bisa membuat perut kembung jika dimakan terlalu banyak. Yu tua tertegun cukup lama. Lalu setelah beberapa saat berkata, hasil panen jagung ini bisa mencapai 2.000 kg per MU? Sungguh hasil panen yang luar biasa. Pantas saja Kaisar mengirim para pangeran untuk melakukan perjalanan ribuan mil ke barat. Jika jagung ini bisa dipopulerkan, rakyat jelata tidak perlu takut kelaparan. Yu Lianhua menghela napas, ya, yang mulia memang Kaisar yang baik yang memikirkan rakyatnya. Dari sudut pandang saat ini, teman seperjalanannya cukup baik, setidaknya ia tidak bodoh. Mungkin, jika suatu hari identitasnya terungkap, menghadapi lawan seperti itu, akhirnya tidak akan terlalu tragis. Tongkol dan daun jagung yang sudah digerogoti dibiarkan terjemur di bawah sinar matahari selama sehari, lalu digunakan sebagai bahan bakar. Baru setelah tongkol dan daun jagung itu habis terbakar di tungku, berubah menjadi abu dan jasadnya hancur,
Hati Liu sedikit tenang, tidak ada yang tahu, bukan? Kemarau terus mencengkeram. Keluarga Yu setiap hari berjalan kaki menuju kaki gunung barat untuk mengambil air dan kembali menyirami ladang jagung. Panas terik matahari seolah membakar bumi. Pada hari itu, Yu Lianhua mengenakan topi jerami dan membantu menyirami ladang jagung. Kucing emas kecil itu tiba-tiba melesat ke arahnya seperti kilatan emas dari hutan pegunungan yang jauh. Suara Butianshi kecil terdengar penuh kecemasan dan sedikit kegembiraan. Guru, guru, sesuatu yang buruk sedang terjadi. Yu Lianhua tidak terlalu menghiraukannya. Peristiwa buruk apa yang bisa membuatnya begitu bersemangat dan bahagia? Pemilik, kekuatan spiritualku kini telah pulih hingga aku bisa berkomunikasi dengan burung dan binatang. Kucing emas kecil itu melompat ke bahu Yu Lianhua, sedikit pamer. Selamat, selamat, pikir Yu Lianhua dalam hati. Baguslah kalau kau bisa berkomunikasi dengan burung dan binatang. Lalu, apa masalahnya? Kucing emas kecil itu tampak tidak puas dengan reaksi acuh tak acuh Yu Lianhua. Ia menggaruk pipinya dengan telapak kakinya dan berkata, seriuslah. Ini masalah besar. Kalau ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Kalau ada kentut, keluarkan saja. Jangan cuma pamer, ya? Yu Lianhua sangat sibuk hingga hampir tidak bisa berdiri tegak dan tidak punya waktu untuk melawannya. Butianshi kecil mendengus sedih dan berkata, burung-burung di hutan semuanya terbang ke selatan. Tahukah kau alasannya? Terbang ke selatan? Bukankah sudah waktunya cuaca menjadi dingin? Mungkinkah kekeringan semakin parah dan hewan-hewan diperkirakan akan bermigrasi? Yu Lianhua merasa sedikit gugup. Bagaimanapun, bencana alam seringkali disertai dengan bencana lain. Bagaimana kalau membeli rumah yang lebih besar di kota dan memindahkan seluruh keluarga ke sana? Ada orang-orang dari pemerintah di kota, jadi seharusnya tidak akan terjadi kekacauan. Butianshi kecil menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, ini lebih serius daripada kekeringan. Yu Lianhua semakin gugup. Ia mencubit leher kucing emas kecil itu, mengguncangnya kuat-kuat, dan berkata dengan cemas, bisakah kau menceritakan keseluruhan ceritanya? Tolong jangan hanya mengatakan setengah-setengah. Kucing emas kecil itu dicubit hingga memutar matanya. Ia berubah menjadi kabut emas di tangannya, melayang keluar dari jari-jarinya, dan kemudian mengembun menjadi anak kucing emas di sebelahnya. Yu Lianhua melihat sekeliling seperti pencuri, tetapi tidak menemukan orang lain, lalu menghela napas lega, mengingatkan batu butian kecil dalam hatinya untuk tidak berubah lagi siang dan malam. Jangan sampai ia dibakar seperti monster. Xiao Butianshi memutar matanya ke arahnya lagi, kau masih perlu memberitahuku? Batu ilahi telah dieksplorasi dengan kekuatan spiritual, dan tidak ada seorang pun di sekitarnya. Sebelum Lianhua sempat bertanya lebih lanjut, ia berkata dengan sungguh-sungguh, aku mengetahui dari burung-burung itu bahwa ada sekelompok besar belalang yang terbang ke arah kita dari selatan. Burung-burung itu pergi ke selatan untuk berpesta. Belalang? Ah, benar? Ia samar-samar ingat bahwa wabah belalang biasanya datang bersamaan dengan kekeringan. Ada pepatah yang mengatakan bahwa akan selalu ada belalang di musim kemarau panjang dan akan ada belalang di musim kemarau yang ekstrim. Kekeringan di selatan relatif parah, sehingga wabah belalang dimulai dari selatan terlebih dahulu. Yu Lianhua tidak lagi tenang. Wabah belalang bukanlah lelucon. Begitu wabah belalang terjadi, puluhan juta belalang akan melahap bibit dan pohon, menghancurkan tanaman dan hutan, serta menyebabkan kerugian yang tidak terduga bagi manusia. Belalang menyukai air dan lebih memilih daerah dataran rendah, serta akan berpindah secara berkelompok dari daerah kering ke daerah dataran rendah yang rawan genangan air. Desa Dongshan juga berada di zona kering, dan belalang ini seharusnya hanya lewat. Namun, setelah belalang berlalu, yang tersisa bagi manusia hanyalah kelaparan dan bencana. Yu Lianhua, dengan kening berkerut dalam, menatap barisan jagung yang belum sepenuhnya terisi. E-book Yaya www.shuyaya.cc akan diperbarui secepatnya. Pikiran tentang kemungkinan datangnya bala belalang membuatnya gundah. Jika serangga-serangga itu menyerbu, niscaya seluruh tanaman akan musnah. Padahal, jagung-jagung itu tinggal setengah bulan lebih untuk dipanen. Kehilangan akibat serangan belalang tentu akan sangat besar. Bukan hanya kerugian ekonomi keluarga mereka yang menjadi pertimbangan. Istana dan pangeran kecil memiliki harapan besar pada hasil panen jagung kali ini. Mereka bahkan telah menanamnya di lahan kecil di ibu kota. Rencananya, jagung yang dikenal sebagai tanaman dengan hasil tinggi ini akan secara bertahap diperkenalkan ke seluruh negeri, terutama di wilayah utara dan barat laut yang sangat membutuhkan tanaman tahan lahan dan berlimpah hasilnya. Bagi keluarga Yu Lianhua sendiri, mereka memiliki lebih dari 10 hektar ladang yang ditanami jagung. Jika gagal panen, seluruh jerih payah mereka musim ini akan sia-sia belaka. Namun, Yu Lianhua memiliki keyakinan bahwa dengan pemerintahan kaisar yang penuh kebajikan dan perhatiannya pada rakyat, istana tidak akan membiarkan keluarga petani seperti mereka merugi begitu saja. Besar kemungkinan, jagung mereka yang gagal panen akan dibeli kembali dengan harga tinggi untuk dijadikan benih. Dalam hal bercocok tanam, Yu Lianhua memiliki keunggulan yang tak tertandingi. Meskipun para pejabat di ibu kota memanfaatkan pengalamannya,
Ini masih tahun pertamanya menanam di dunia ini. Bagaimana mungkin pengalamannya yang terbatas ini bisa dibandingkan dengan pengetahuan mendalamnya tentang budidaya jagung di kehidupan sebelumnya? Terlebih lagi, air batu roh yang dimilikinya jauh lebih mujarab daripada pupuk manapun, menghasilkan jagung yang besar dan lezat. Tak seorang pun mampu menanam jagung sebaik dirinya. Pangeran kecil juga pernah berujar bahwa setelah panen jagungnya berhasil, ia akan meminta imbalan yang setimpal untuk keluarga mereka. Pemberian dari kaisar, sekecil apapun, tentu memiliki nilai yang tak ternilai. Segala sesuatunya tampak menjanjikan. Namun, ancaman wabah belalang menggantung di udara seperti awan gelap. Jika bencana itu benar-benar terjadi, kerugian besar tak terhindarkan. Tidak, ia harus melakukan segala cara untuk meminimalkan dampak buruk ini. Butian si kecil, tahukah engkau kapan gerombolan belalang itu akan tiba? Yu Lianhua menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan gejolak di hatinya. Xiao Butianxi yang terhubung dengannya merasakan ketegangan dan kegelisahan yang mencengkeram hatinya. Ia pun menjawab dengan nada serius, dari kabar yang dibawa burung-burung, mereka membutuhkan waktu sekitar 2 hari perjalanan untuk tiba. Syukurlah, mereka masih memiliki waktu setidaknya 2 hari untuk mengambil tindakan sebelum belalang-belalang itu datang. Bukankah batu butian kecil memiliki kemampuan untuk mempercepat pematangan tanaman? Mulai saat ini, mereka bisa memanen jagung sebanyak yang mereka mampu. Ketika Yu Hai datang membawa air dalam jumlah banyak, Yu Lianhua bergegas menghampirinya. Setelah mengawasi sekeliling dengan cermat, ia menarik lengan ayahnya ke samping dengan rahasia. Melihat ekspresi putrinya yang begitu serius dan mata yang memancarkan kecemasan, Yu Hai bertanya berulang kali, "Cao Er, ada apa? Apa yang terjadi, ayah? Apakah ayah percaya bahwa ada dewa di dunia ini yang memberikan peringatan melalui mimpi?" Yu Lianhua bertanya dengan suara rendah, mencoba menyalurkan kekhawatiran yang dibuat-buat. Yu Hai teringat kejadian 2 tahun lalu. Setelah Lianhua mengalami cedera kepala dan koma, ia bercerita tentang perjalanannya ke alam baka dan pertemuannya dengan Raja Yama serta makhluk abadi yang tampak seperti dewa kekayaan. Mungkinkah putrinya kembali bertemu dengan makhluk suci? Tentu saja ayah percaya. Ada apa? Apakah kamu bermimpi tentang dewa? Yu Hai menatap putrinya dengan gugup. Kecerdasan putrinya yang melampaui usianya membuat beberapa tetua di desa berbisik bahwa ia mungkin adalah titisan dewa, dan mereka khawatir tidak dapat membesarkannya dengan baik. Mereka takut suatu saat para dewa akan datang dan membawanya pergi. Mungkinkah, ayah, saat aku baru saja menyiram air, tiba-tiba aku kehilangan kesadaran dan jatuh ke tanah. Dewa yang mengajariku keterampilan menanam dan memasak tiba-tiba muncul di hadapanku dan menyampaikan sebuah berita yang sangat penting. Yu Lianhua mengarang cerita itu dengan penuh penghayatan, ekspresi tulus bercampur sedikit kecemasan menghiasi wajahnya. Yu Hai semakin gelisah. Berita apa itu? Para dewa tidak ingin membawamu pergi, bukan? Cao Er, kamu adalah putri kesayangan ayah, jangan ikut dengan para dewa. Jika kamu pergi ke surga, ayah dan ibu tidak akan pernah melihatmu lagi. Beberapa tetes keringat dingin mengalir di dahi Yu Lianhua. Imajinasi ayahnya bahkan lebih liar dari dirinya. Mana ada dewa? Bagaimana mungkin ia dibawa ke surga? Meskipun dimensi ini tidak memiliki kekuatan spiritual dan sumber daya yang buruk untuk mengembangkan makhluk abadi, tetap saja ada yang abadi. Terakhir kali pemilik toko kayu tersambar petir. Menurutmu apakah itu kebetulan? Itu sebabnya aku meminta batu dewa untuk mendekati dewa petir dan ibu petir di langit. Jadi aku meminta bantuan mereka. Butianxi kecil mengingatkannya tentang kesalahan prinsip dalam hatinya. Yu Lianhua memutar matanya dalam hati. Apakah keberadaan dewa ada hubungannya denganku? Lagi pula, aku belum pernah melihatnya, dan aku juga tidak ingin melihatnya. Setelah mengatakan itu dalam hati, ia mengabaikan batu ajaib kecil yang terus-menerus menekankan keberadaan para dewa, dan beralih menghibur ayahnya yang tampak begitu cemas hingga matanya memerah. Ayah, aku tidak tahu mengapa ayah berpikir begitu, tapi para dewa tidak ingin membawaku pergi. Ia memberitahuku bahwa dalam 2 hari ke depan, wabah belalang yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam 100 tahun terakhir akan melanda desa Dongshan kita. Jadi, kita harus membuat rencana secepatnya. Apa? Meskipun Yu Hai belum pernah menyaksikan wabah belalang secara langsung, ia telah mendengar cerita tentang dampak mengerikan yang ditimbulkannya. Ketika ia masih kecil, kakek Gao yang berusia 90 tahun di desa pernah menceritakan pemandangan menyedihkan setelah serangan belalang. Konon, orang-orang di seluruh negeri berduka, bahkan sampai menukar anak-anak mereka dengan makanan. Seperti Yu Lianhua, pikiran pertama Yu Hai tertuju pada jagung dan kentang yang ditanamnya sebagai percobaan. Namun, keduanya belum matang. Jika mereka gagal memenuhi tugas dari istana, keluarga mereka pasti akan menanggung akibatnya. Meskipun bencana alam mungkin akan membuat istana memberikan keringanan, pangeran kecil telah bersusah payah menempuh ribuan mil untuk mendapatkan benih dari barat, dengan susah payah, dan hampir setiap hari datang ke desa Dongshan untuk memeriksa. Mengingat perhatian besar yang ia berikan, ia pasti akan sangat kecewa dan marah. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Yu Lianhua memutar matanya dan berkata, "Ayah, jangan khawatir.
Para dewa memberiku mantra yang bisa mempercepat pematangan jagung dan kentang. Namun, mantra ini hanya bisa digunakan sekali dan akan hilang setelahnya. Lalu tunggu apa lagi? Cepat matangkan jagung dan kentangnya. Seluruh keluarga kita sudah bekerja keras selama 2 hari ini, jadi kita harus memanen jagung dan kentangnya terlebih dahulu. Yu Hai menghela napas lega setelah mendengar ini. Yu Lianhua ragu-ragu sejenak dan berkata, "Ayah, haruskah kita memberitahu penduduk desa tentang wabah belalang ini? Jika mereka bertanya dari mana berita itu berasal, apa yang harus kita katakan?" Yu Hai mengertakkan gigi dan berkata, "Jangan khawatir tentang itu. Ayah akan berbicara dengan kepala desa. Pergilah dan masak jagung di ladang tengah terlebih dahulu. Hati-hati, jangan biarkan siapapun melihatnya." Yu Lianhua mengangguk dan berkata, "Ayah, jangan khawatir. Batang jagungnya sangat tinggi dan lebat, tidak ada yang bisa melihatnya jika masuk." Yu Hai memperhatikan putrinya memasuki ladang jagung, menundukkan kepala dan berpikir sejenak, lalu menghentakkan kakinya dan berlari menuju rumah kepala desa. Putri bungsunya mengatakan bahwa wabah belalang akan tiba dalam 2 hari. Waktu adalah makanan, waktu adalah hidup. Sesampainya di rumah kepala desa, Yu Hai membuka pintu dengan terengah-engah. Kepala desa yang sedang menikmati teh di halaman terkejut melihat Yu Hai yang kehabisan napas dan tampak cemas. Ia segera berdiri dan bertanya berulang kali, "Apa yang terjadi?" "Kepala desa, sesuatu yang buruk telah terjadi. Wabah belalang akan segera datang." Yu Hai berteriak sebelum ia sempat mengatur napas. Kepala desa kembali terkejut dan bertanya dengan nada ngeri, "Apa yang terjadi? Wabah belalang? Laut? Kamu tidak mungkin bercanda tentang hal seperti itu." Yu Hai menarik napas dalam-dalam 2 kali dan menceritakan kisah yang ia buat-buat dengan suara tersendat-sendat. "Saya sedang membawa air di kaki pegunungan barat dan melihat seekor rusa seputih salju. Saya berpikir untuk menangkapnya dan memperbaiki hidangan di rumah. Tanpa diduga, saat mengejarnya di tengah gunung, saya bertemu dengan seorang lelaki tua dengan rambut dan janggut yang benar-benar putih. Ternyata rusa itu miliknya. Orang tua itu memberitahu saya bahwa akan ada bencana di daerah tangguh kita dalam 2 hari. Saya bertanya lebih lanjut, dan ia berkata dengan samar bahwa bencana ini adalah bencana yang terjadi sekali dalam 100 tahun. Jadi ia meminta rusa itu untuk membawa saya dan menyampaikan berita ini. Seperti yang diharapkan, Yu Hai dan Yu Lianhua adalah ayah dan anak kandung, dan keduanya memiliki bakat dalam bercerita." Kepala desa berjalan mondar-mandir di halaman beberapa kali dengan cemas. Ia mengenal Yu Hai dan tahu bahwa ia tidak akan bercanda tentang masalah sebesar ini. Jika wabah belalang benar-benar datang seperti yang dikatakan lelaki tua berjanggut putih itu, maka mereka tidak bisa berharap untuk memanen hasil panen musim semi mereka. Lahan di desa Dongshan tandus, sebagian besar berupa tanah berpasir sehingga tidak cocok untuk pertumbuhan tanaman. Namun, banyak orang yang bertani di desa ini, dan sebagian besar menanam tanaman dengan hasil tinggi seperti ubi jalar. Masih ada waktu hampir sebulan menuju panen ubi jalar. Mereka tidak bisa menunggu sampai saat itu tiba, jadi mereka harus memanen sebanyak yang mereka bisa. Kepala desa membunyikan alarm, memanggil seluruh desa, dan mengulangi pengalaman Yu Hai kepada penduduk desa. Akhirnya, ia berkata, dengan karakter Yu Hai, ia pasti tidak akan menipu seluruh desa dengan masalah sebesar ini. Adapun apa yang dikatakan lelaki tua berjanggut putih itu, saya lebih memilih untuk percaya atau tidak. Jika benar seperti yang ia katakan, kita akan segera pergi dan memanen. Meskipun hasil kentang akan berkurang banyak, itu lebih baik daripada menyerahkan semuanya kepada belalang. Sekarang saya minta pendapat kalian. Jika kalian percaya, panenlah. Jika tidak percaya, terserah kalian. Jika kalian tidak memanen apapun setelah wabah belalang, kerja keras kalian selama setengah tahun akan sia-sia. Kredibilitas Yu Hai di desa saat ini hanya berada di bawah kepala desa. Mayoritas penduduk desa Dongshan merasa yakin dan segera pulang ke rumah, mengambil peralatan pertanian, dan pergi ke ladang untuk memanen ubi jalar. Kepala desa menyuruh semua orang untuk mengambil kembali bibit ubi jalar saat memanen ubi jalar. Bibit itu juga bisa dijadikan makanan saat kelaparan. Mereka yang tidak memiliki tanah di rumah segera mengumpulkan sayuran yang ditanam di kebun mereka sendiri dan menyimpannya di ruang bawah tanah. Keluarga yang memiliki rumah jerami sibuk menimbun jerami untuk memperbaiki rumah setelah wabah belalang. Ada juga beberapa orang yang kurang percaya dan ingin menunggu dan melihat. Misalnya, Nyonya Zhang memiliki banyak sayuran yang tidak ditanam di kebun sayurnya. Dan sekarang ia menderita kerugian besar akibat panennya. Jika lelaki tua berjanggut putih yang ditemui Yu Hai tidak dapat dipercaya, bukankah semua bibit ini akan hancur? Nyonya Zhang yang merasa beruntung hanya memanen sayuran yang sudah matang. Hanya menyisakan separuh bibit di ladang sayuran. Yu Dashan mengusulkan untuk pergi ke kota untuk membeli makanan dan menyimpannya di sini. Jika ada wabah belalang, harga pangan pasti akan meroket. Nyonya Zhang merasa bahwa pada hari-hari musim panas, biji-bijian akan mudah diserang serangga. Jadi ia hanya memberikan uang kepada Yu Dashan untuk membeli 100 kg biji-bijian kasar. Masih sedikit orang seperti Zhang yang mengambil risiko. Namun mereka khawatir ubi di ladang belum tumbuh besar, atau sayuran di ladang masih sedikit. Tentu saja,
Ada beberapa orang yang memiliki niat jahat, iri dengan kemampuan Yu Hai, dan tidak menyukainya. Mereka mengira ia hanya berbicara omong kosong dan tidak mengambil hati masalah ini sama sekali. Keluarga Yu tak sempat memperhatikan gumaman orang-orang di sekeliling. Tiada waktu untuk mengeluh atau bersantai. Setiap orang seakan berharap memiliki 8 pasang tangan. Sejak kabar tentang datangnya wabah belalang menyeruak ke langit-langit desa, Lau Yutou tiada henti membicarakan perihal makanan. Makanan, makanan, dan makanan. Serunya berulang-ulang, bahkan saat tubuhnya belum pulih sepenuhnya. Bersama Yu Hai, ia mengemudikan kereta keluarga, melaju bolak-balik dari kota ke desa Dongshan, menimbun persediaan untuk menyelamatkan seisi keluarga. Tak hanya beberapa ruang di kediaman utama yang kini menjadi lumbung penuh dengan gandum kasar dan beras halus, bahkan di kediaman mereka di kota, ratusan kilogram gabah telah diam-diam ditimbun. Liu Hu memimpin seisi keluarga. Di bawah komando tajam dan cekatan Yu Lianhua, mereka menuai jagung matang, memuatnya ke keranjang demi keranjang, lalu membawa hasil panen pulang dengan kereta keledai. Sementara itu, tanpa diketahui orang lain, Yu Lianhua diam-diam memanfaatkan kekuatan spiritual dari batu butian kecil. Dengan benda langka itu, ia mematangkan jagung dalam jumlah besar 1 hektar ladang dalam 1 jam. Menjelang malam, 10 hektar jagung telah masak dan siap panen, lalu ladang kentang pun menyusul. Liu Hu meninggalkan rumah setengah jadi dan membawa seisi keluarga yang terdiri dari 5 orang ke ladang. Hanya Fang Ping kecil yang masih berusia 6 tahun tak turut bekerja. Sisanya, termasuk Liu Yaner yang seusia Lian Hua, sudah piawai dalam mencabuti jagung dan memilah hasil panen. Keluarga Liu segera mengirim Yu Hang ke dermaga untuk memanggil pulang Yu Xiaolian yang tengah berdagang. Sekalian, mereka menyampaikan pesan dari Yu Hai mengenai pertemuannya dengan sesosok dewa tua. Mendengar hal itu, Nyonya Han segera meninggalkan kios tanpa menutupnya, buru-buru pulang. Ubi jalar yang mereka tanam lebih dari 10 hektar harus segera dipanen, meski masih sebesar kepalan tangan. Lebih baik memanen lebih awal daripada kehilangan segalanya dimakan belalang. Di halaman belakang, Nyonya Liu bersama kedua putrinya sibuk memanen sayur mayur. Apapun yang tak sempat dikonsumsi akan dikeringkan menjadi persediaan. Waktu memberantas belalang akan panjang, dan setelahnya, sayuran segar akan menjadi barang langka. Sekalipun nanti busuk, lebih baik membusuk di tangan manusia daripada menjadi santapan serangga rakus itu. Untungnya, dengan bantuan air batu roh, sayuran bisa tetap segar untuk beberapa waktu. Setelah seluruh lumbung penuh sesak, Lau Yutou dan Yu Hai pun turun tangan membantu memecahkan jagung dan menggali kentang. Serangan belalang mendekat lebih cepat dari yang diperkirakan. Keluarga Yu berjaga semalaman memotong batang jagung, sebab pakan untuk ternak dan kelinci tak boleh dilupakan. Batang jagung pun diangkut pulang dan disusun rapi di bawah atap. Siang dan malam berlalu tanpa henti. 2 hari 2 malam mereka bekerja, barulah hasil panen dari ladang tersimpan seluruhnya di gudang. Bahkan bibit ubi jalar pun turut dicabut. Untunglah rumah besar keluarga Yu memiliki banyak ruang. Semua kamar di sayap timur dan barat kini menjadi gudang. Halaman dipenuhi sayur mayur. Setelah menutup semua celah pintu dan jendela dengan lumpur, keluarga Yu akhirnya bisa beristirahat, memejamkan mata dalam ketenangan yang telah diperjuangkan dengan darah dan peluh. Pagi di hari ketiga, keributan mengguncang desa Dongshan. Ketika Yu Lianhua dan keluarganya keluar rumah, mereka mendongak dan terperangah. Langit di selatan diliputi awan gelap yang seolah hendak runtuh ke bumi. Namun itu bukan awan hujan, itu adalah awan belalang. Belalang. Belalang tak terhitung jumlahnya. Cepat ambil kembali semua panen. Seruan panik terdengar dari arah desa. Selama 2 hari terakhir, sebagian warga hanya sempat memanen sedikit ubi jalar. Beberapa yang sempat santai kini menyesali keputusan mereka. Ketika mereka melihat belalang yang membanjiri langit dan tanah, penyesalan memenuhi hati hingga ke usus hijau. Bagaimana bisa manusia memetik lebih cepat dari kecepatan terbang makhluk neraka itu? Benar saja ini bukan sekadar wabah, melainkan bencana alam yang muncul 1 abad sekali. Belalang datang dalam formasi seperti kabut maut, melesat dan menggigit tanpa pandang bulu, mengunyah dedaunan, batang pohon, bahkan kulit kayu pun lenyap dalam sekejap. Pohon muda pun tak luput, hanya menyisakan batang kering yang menggigil ketakutan. Dalam sekejap mata, pasukan belalang tiba di gerbang desa dan hinggap di pohon elm tua. Dalam sekejap, pohon itu berubah menjadi gumpalan kelabu, diselimuti belalang dari akar hingga pucuk daun. Suara gemertak makhluk-makhluk itu melahap daun, menggema seperti musik kematian. Tanah, rumah, perkakas, semua ditutupi makhluk kecil yang mengerikan. Bahkan udara pun dipenuhi suara kepakan sayap mereka. Setiap langkah keluar rumah bisa membunuh puluhan belalang. Tapi siapapun yang tak menutupi wajah dan tubuh akan segera merasa jijik dan ngeri. Warga desa yang belum membawa pulang panen menjerit. Ladang mereka kini hanya menyisakan akar dan tanah. Tak ada yang bisa dilakukan. Hari-hari ke depan akan dipenuhi kelaparan dan penderitaan. Dalam keputusasaan itu, suara Yu Lianhua menggema tegas, belalang bisa dimakan. Tangkap sebanyak mungkin,
Simpan dan awetkan dengan garam. Mendadak para penduduk teringat kenangan masa kecil, kala belalang panggang menjadi camilan lezat. Maka mereka pun turun ke ladang, membawa keranjang bambu, karung goni, dan jaring ikan. Mereka memungut belalang yang terjatuh, memanen makanan dari serbuan maut itu. Di halaman rumah Yulian Hua, masih tersisa beberapa daun busuk. Belalang menyerbu, dan dengan cepat tanah diselimuti mereka. Liu Fangping kecil, yang wajahnya hanya tampak pada matanya, dengan gagah berani menangkap belalang dan memasukkannya ke dalam karung. Keluarga Yu turun tangan penuh, satu demi satu, menangkap belalang seperti sedang memanen emas. Lau Yu Tou, melihat kepadatan belalang, langsung sadar bahwa ini bukan hanya musibah sejenak. Jika serangan ini tak segera mereda, ladang akan gersang dalam waktu lama. Dan seberapa banyak pun persediaan makanan, jika mulut keluarga terus mengunyah, kelaparan akan tetap datang. Maka belalang pun menjadi penyelamat. Tak perlu jijik, yang penting bertahan hidup. Yu Lianhua dan Xiao Lian bahu-membahu. Dengan jaring ikan, belalang ditangkap dalam jumlah besar, dilempar ke dalam kantung yang segera penuh. Sekantong selesai, kantong berikutnya menyusul. Semangat mereka tak surut. Ketika semua hijau di sekitar desa lenyap, pasukan belalang akhirnya terbang ke utara. Langit kembali terlihat. Tapi tanah masih dipenuhi sisa-sisa pasukan maut. Warga desa memandangi langit yang kini tak berwarna, pegunungan yang kering kerontang, dan desa mereka yang berubah menjadi padang abu. Suara ratapan kembali terdengar. Namun tangis tak mengubah nasib. Tak satu pun dari mereka cukup berlimpah untuk memberi kepada orang lain. Kepala desa berdiri di tengah mereka. Jangan menyerah. Desa kita dekat gunung dan laut. Kita masih bisa bertahan hidup. Segera ke kota, belilah makanan selagi masih bisa. Harga tak akan turun, hanya akan terus naik. Tergerak oleh kata-kata itu, para warga membawa seluruh tabungan mereka. Keluarga Yu pun menawarkan kereta keledai dan kuda mereka untuk membantu. Namun kenyataan di kota lebih pahit dari yang mereka duga. Toko-toko gandum kebanyakan tutup. 2 toko milik keluarga Yo masih buka. Namun harga mereka 5 kali lipat lebih tinggi. Bahkan ada yang menaikkan hingga 10 kali. Seolah luka ditaburi garam. Warga yang miskin tak mampu membeli banyak. Ada yang ingin menunggu, tapi kata kepala desa menggema kembali tak ada jaminan esok lebih baik. Akhirnya, mereka pun menggertakkan gigi, menukar seluruh uang mereka dengan gandum. Di depan toko, antrean panjang terbentuk. Warga Dongshan berdiri diam, wajah mereka penuh beban. Saat giliran mereka tiba, seorang pelayan berbisik pada pemilik toko. Seketika, sang penjaga berteriak, "Persediaan habis. Kalian semua bubar saja. Tak ada makanan di sini." Kepala desa yang sedari tadi menunggu di muka pintu, dengan rasa ingin tahu mencuri pandang ke dalam lumbung. Tumpukan biji-bijian menggunung hampir separuh tinggi dinding. Bagaimana mungkin ia mengatakan tidak ada gandum tersisa? Saat itu, bocah pelayan toko gandum meraih papan pintu, bersiap untuk menutup gerbang. Kepala desa seketika diliputi kecemasan, hendak melayangkan sanggahan kepada pemilik toko. Namun, Yu Hai dengan tenang mendekat, menggenggam lengannya dengan lembut, dan berbisik, "Kepala desa, percuma saja berdebat dengan penjaga toko. Anda sendiri menyaksikan ada orang yang baru saja datang." Apa yang dikatakannya? Penjaga toko itu mengatakan tidak ada makanan. Ia hanyalah pesuruh, tidak berhak memutuskan. Penjaga toko gandum samar-samar mendengar percakapan keduanya, mengangguk kecil ke arah Yu Hai. Ia merasa nada bicara pemuda itu tulus dan bersahaja. Setelah merenung sejenak, ia teringat, bukankah ini Yu Hai dari desa Dongshan? Keluarga Yu di desa Dongshan memiliki kepercayaan dan penghormatan dari calon kepala keluarga Yo, dan semua pelayan terkemuka di kediaman Yo mengetahuinya. Meskipun penjaga toko tidak mengerti alasan calon majikannya memperlakukan para petani dengan cara yang berbeda, sebagai abdi keluarga Yo, hanya dengan memahami kehendak Tuan dan melaksanakannya dengan baiklah ia dapat meraih kepercayaan. Pelayan yang baru saja datang menyampaikan pesan bahwa toko akan ditutup dan harga makanan akan naik 50% besok, adalah orang kepercayaan putra sulung. Meskipun putra sulung bertanggung jawab atas gudang gandum keluarga Yo, putra ketiga dari istri kedua adalah calon kepala keluarga cadangan. Mana yang lebih penting? Pemilik toko gandum memiliki pertimbangannya sendiri. Penjaga toko gandum menghampiri dengan senyum mengembang di wajahnya. Menyapa Yu Hai, "Apakah benar ini saudara Yu Hai?" Melihat Yu Hai mengangguk, ia melanjutkan, "Mari kita berbicara di tempat yang lebih tenang." Saat itu, pintu toko Zhou Jialiang telah tertutup rapat. Meskipun orang-orang yang mengantri di depan pintu sempat riuh, mereka perlahan membubarkan diri. Hanya belasan keluarga dari desa Dongshan yang datang untuk membeli gandum yang tersisa, menatap kepala desa dengan tatapan tanpa daya, menunggu perkataannya. Penjaga toko menarik Yu Hai ke samping dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Yu Hai datang untuk membeli makanan? Sungguh pertanyaan yang tak perlu." Berdiri mengantri di depan toko gandum, bukankah tujuannya membeli gandum, bukan daging? Yu Hai mengangguk kecil dan menjawab, "Benar, desa kami dilanda hama belalang,
hasil panen musnah. Saya ingin menyimpan lebih banyak makanan untuk berjaga-jaga jika musim paceklik tiba. Pemilik toko gandum berpikir sejenak, lalu berujar, Saudara Yuhai, berapa banyak gandum yang hendak Anda beli? Anda sendiri telah mendengar perintah putra sulung kami untuk menutup toko dan menaikkan harga. Namun, jika Saudara Yuhai yang membeli dengan harga hari ini, saya akan menganggap Anda sebagai teman. Bagaimanapun, putra sulung tidak mengetahui persis berapa banyak persediaan gandum yang tersimpan di toko. Ia memberikan bantuan kepada Yuhai hari ini dengan harapan dapat menjalin hubungan baik untuk masa depan. Penjaga toko gandum memang cakap, namun belum memiliki kesempatan untuk menonjol. Jika ia dapat menunjukkan kesetiaannya di hadapan calon kepala keluarga melalui Yuhai, dengan kemampuannya, ia pasti akan dipercaya untuk mengemban tanggung jawab yang lebih besar daripada sekadar mengurus toko gandum kecil ini. Yuhai tampak sungkan mendengar perkataan itu, perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, ada lebih dari 30 keluarga di desa kami. Semuanya menantikan makanan untuk bertahan hidup. Sebagai sesama penduduk desa, bagaimana mungkin saya hanya memikirkan diri sendiri dan mengabaikan nasib orang lain? Penjaga toko terdiam sejenak, kemudian mengacungkan jempolnya kepada Yuhai dan berkata, Saudara Yuhai memang orang yang berbudi luhur. Bolehkah saya tahu berapa banyak gandum yang dibutuhkan desa Anda? Dalam 1000 kati, saya masih bisa mengambil keputusan. Yuhai sangat gembira. Dengan nada penuh semangat ia berkata, benarkah? Sungguh kabar baik. Saya akan segera bertanya kepada kepala desa berapa banyak makanan yang dibutuhkan. Yuhai bergegas menghampiri, menarik kepala desa ke samping, dan membisikkan bahwa penjaga toko telah berjanji untuk memberikan 1000 kati gandum kepada desa Dongshan secara pribadi. Kali ini, sebagian besar orang yang datang membeli makanan berasal dari keluarga yang masih memiliki sedikit persediaan dan belum mengambil jatah bantuan. Hanya ada 13 keluarga. Harga normal biji-bijian kasar adalah 5 sen per kati. Namun kini harga di toko gandum Yo melonjak 5 kali lipat menjadi 25 sen per kati. Belasan keluarga ini memiliki sedikit kelebihan uang dari penjualan sosis laut dan tiram. Jadi meskipun terasa berat, mereka masih mampu mengeluarkan uang untuk membeli makanan. Ketika mendengar toko gandum akan menaikkan harga, mereka ingin membeli lebih banyak gandum. Namun, mereka hanya diberi 1000 kati gandum untuk dibagikan. Apa yang harus mereka lakukan? Pada akhirnya, kepala desa mengambil keputusan akhir. Perhitungannya didasarkan pada jumlah anggota keluarga. Mereka yang memiliki anggota keluarga lebih banyak akan mendapatkan lebih banyak, dan mereka yang memiliki anggota keluarga lebih sedikit akan mendapatkan lebih sedikit. Rata-rata, setiap keluarga dapat membeli setidaknya 70 atau 80 kg gabah. Jika ingin membeli lagi dengan harga yang sama, sudah tidak tersedia. Besok, harga pangan pasti akan naik lagi. Lebih dari 1000 kg biji-bijian dimuat ke dalam kereta keledai yang ditarik kuda yang dibawa dari desa Dongshan. Yuhai juga membeli 100 kg biji-bijian halus sebagai tanda terima, menghabiskan hampir 5 tael perak. Yuhai diam-diam menghela napas, toko gandum benar-benar bisnis yang menguntungkan. Ketika ia datang membeli 2 hari yang lalu, ia hanya membayar sekitar 1 tael untuk 100 kg biji-bijian halus. Kini, ia mengeluarkan uang 5 kali lipat tanpa alasan. Setibanya di rumah, seluruh keluarga sibuk. Orang dewasa dan anak-anak bekerja sama mengasingkan belalang yang berhasil ditangkap. Cuaca panas, dan belalang tidak dapat disimpan dalam waktu lama. Yu Lianhua membuat saus belalang dengan bantuan Nyonya Liu dan bibinya. Belalang, yang dikenal juga sebagai walang, memiliki daging yang lezat dan rasa yang menyerupai udang. Ia juga kaya akan protein dan berbagai asam amino, sangat baik untuk kesehatan tubuh. Di kehidupan sebelumnya, ia pernah mencoba membuat sambal belalang sesuai resep yang ia temukan di internet. Rasanya sangat lezat dan cocok disantap dengan nasi. Ia meminta ibu dan bibinya untuk memasukkan belalang yang ditangkap ke dalam air hingga tenggelam, mencucinya bersih, lalu melepaskan sayapnya. Memotong sayap menjadi beberapa bagian akan mempengaruhi cita rasanya. Kemudian, belalang diasinkan dengan perbandingan 1,5 pon garam untuk setiap pon belalang, dan dibiarkan berfermentasi secara alami. Mereka akan siap dikonsumsi dalam waktu sekitar 20 hari. Ada juga sambal belalang goreng segar yang dibuat dari daging cincang, daun bawang cincang, dan cabai. Belalang digoreng lalu dicincang, kemudian ditumis bersama bahan-bahan lainnya hingga matang. Rasanya bahkan lebih harum daripada udang goreng. Namun, saus belalang yang difermentasi dapat dinikmati oleh siapa saja. Sementara itu, sambal belalang goreng segar mungkin memicu alergi pada sebagian orang. Oleh karena itu, Yu Lianhua membersihkan 7 atau 8 toples berukuran 10 pon dan membuat banyak saus belalang yang difermentasi. Saat tengah hari, keluarga tersebut tidak bersemangat untuk memasak hidangan lain. Yu Lianhua membuat saus belalang dingin. Belalang cukup digoreng, dipotong-potong, dicampur dengan kacang goreng, sedikit daun ketumbar, lalu disiram dengan minyak panas, dan dibumbui dengan garam, gula, serta minyak cabai. Ia juga membuat tumis sambal belalang. Pertama, daging berlemak dipotong kecil-kecil,
Belalang yang sudah dicuci dan dikeringkan dicincang halus bersama potongan daging hingga menjadi seperti pasta. Panaskan wajan dengan api besar hingga minyak mencapai suhu sekitar 50%. Tuang pasta belalang lalu tumis hingga airnya sedikit mengering. Goreng minyak dari daging berlemak dan aduk rata dengan pasta belalang. Tambahkan daun bawang cincang dan tumis hingga merata. Bumbui dengan garam dan monosodium glutamat, lalu masukkan cabai. Tumis sebentar dan hidangan siap disajikan. Aroma harum saus belalang terbawa angin hingga ke kediaman Yo yang tidak jauh dari sana. Yo Coral tidak dapat menahan rasa penasarannya. Dengan langkah cepat ia berlari mendekat dan bertanya, "Lian Hua, makanan lezat apa lagi yang kamu masak?" Baunya sungguh menggugah selera. Air liurku hampir menetes. Yu Lian Hua menjelaskan cara membuat saus belalang. Ketika Yo Coral mendengar bahwa aroma harum itu berasal dari belalang, ia tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya. "Lian Hua, tunggu sebentar, aku akan memanggil ibuku dan memberitahunya." Yo Coral setahun lebih tua dari Yu Lian Hua dan tidak memiliki bakat memasak. Ia adalah tipe orang yang hanya tahu memasak nasi dan makan. Jika ia belajar cara membuat saus belalang, mungkin besok ia bahkan tidak bisa membuat sepiring pun. Setelah mengajari Bibi Yo cara membuat saus belalang, Yu Lian Hua membuat banyak panekuk menggunakan biji-bijian. Panekuk dengan saus belalang menjadi santapan siang mereka. Untungnya, tidak ada seorang pun di keluarga Yu yang alergi belalang. Setelah digoreng, belalang terasa sangat renyah dan aromanya sangat harum. Ditambah dengan aroma khas panekuk biji-bijian, seluruh keluarga menyantapnya dengan lahap. Xiao Shitou, yang baru kembali dari kota, menghabiskan 4 panekuk besar sekaligus dan berkata, "Fang Ping, nanti kita akan pergi ke kaki gunung barat dan menangkap lebih banyak belalang. Mulai sekarang, kita akan makan saus belalang sepanjang tahun." Liu Yan'er meliriknya dan berkata, "Dasar bodoh, belalang tidak bisa disimpan lebih dari beberapa hari. Jika semuanya dibuat saus belalang, tidak akan cukup banyak toples." Xiao Fangping menimpali dengan nada kekanak-kanakan. "Tidak masalah, kita bisa memanggang belalang, menggoreng belalang, menumis belalang, merebus belalang, makan malam belalang setiap hari. Keahlian sepupuku sangat hebat. Apapun yang dia buat pasti lezat." Semua orang bergidik membayangkan meja makan yang dipenuhi belalang, berubah menjadi pesta serangga. Namun, Xiao Shitou tersenyum misterius dan berkata, "Kalian lupa kita punya keahlian membuat es. Kita bisa membuat gudang es di rumah dan membekukan semua belalang. Dengan begitu, meskipun wabah belalang berakhir, jika kita ingin makan selai belalang kapan saja sepanjang tahun, kita bisa mengeluarkannya dari gudang es dan membuatnya. Bukan? Gudang es? Itu adalah sesuatu yang hanya mampu dimiliki oleh orang kaya," gumam Liu Hu. Saat ini, sebagian besar gudang es milik orang kaya dibuat dari es yang dikumpulkan dari sungai di musim dingin dan disimpan di ruang bawah tanah. Tenaga kerja dan sumber daya material yang dibutuhkan tentu sangat besar. Namun, Yu Lian Hua telah menguasai keterampilan membuat es, dan bahkan dapat membuatnya di hari-hari musim panas. Tanpa menunda, sore harinya Yu Lian Hua bertugas membuat es, sementara Yu Hai memimpin keluarganya untuk mengosongkan ruang bawah tanah. Menjelang malam, es pertama telah terbentuk. Tumpukan es ini cukup besar dan memenuhi sepertiga ruang bawah tanah. Sore harinya, orang yang bertugas membersihkan belalang juga mengirimkan gelombang pertama belalang ke dalam gudang es. Yu Caifeng menatap es di ruang bawah tanah dengan sedikit khawatir. Apakah semua es ini tidak akan mencair dalam semalam? Yu Lian Hua menjawab dengan yakin, "Jangan khawatir, Bibi. Ada banyak tempat penyimpanan es, dan suhu gudang es rendah, jadi tidak akan meleleh terlalu cepat. Selain itu, ruang bawah tanah kita digali cukup dalam, dan langkah-langkah isolasi di atasnya juga baik, jadi pasti tidak akan ada masalah untuk mengubahnya menjadi gudang es. Sebagian es memang mencair hari ini, tapi besok saya akan membuat lebih banyak untuk menggantikannya. Gudang es milik orang kaya saja bisa menyimpan es dari musim dingin hingga musim panas. Bagaimana mungkin gudang kita tidak bisa bertahan semalam? Dengan adanya gudang es, mereka tidak perlu khawatir belalang yang ditangkap akan membusuk." Di bawah arahan Yu Caifeng dan Liu, keluarga tersebut mengumpulkan semua belalang yang mereka tangkap semalaman dan menyimpannya di gudang es untuk ketenangan pikiran. Keluarga Yu telah melewati masa-masa sulit, terutama di tahun-tahun bencana, dan mereka sangat menghargai makanan. Setelah berjaga semalaman, keesokan harinya, kecuali beberapa anak yang tidak ikut bekerja pada shift malam, semua orang sarapan dan kembali ke rumah untuk melanjutkan tidur mereka. Xiao Shitou dengan bersemangat mengambil tas dan keranjang, mengajak Liu Fangping untuk menangkap lebih banyak belalang. Saat pagebluk belalang melanda, Zhang Xuan masih menimba ilmu di akademi kota. Jumlah belalang yang tak terperi membuatnya gentar. Hatinya meronta ingin pulang, menjenguk sanak saudara, namun langkahnya tertahan oleh para tetua akademi. Alhasil, pengalaman menangkapi belalang bukanlah bagian dari kisahnya. Kendati bala tentara belalang telah berlalu, sisa-sisa mereka masih banyak, melahap habis segala rumputan dan akar mati yang masih menyimpan sedikit sari kehidupan. Barang siapa yang sudi melangkah dan menangkapinya, niscaya dalam sehari akan mendapatkan hasil yang melimpah. Sang kecil tergerak hatinya,
ingin merasakan sendiri keseruan memburu serangga itu. Melihat semangat membara kedua bocah itu, Yu Honglian pun menyandang tasnya dan mengikuti langkah mereka menuju hutan tua di kaki gunung barat. Sepanjang jalan setapak pegunungan yang dahulunya menghijau, kini hanya tersisa akar-akar tanaman yang gundul dan tanah berwarna hitam kekuningan. Belalang-belalang berwarna hijau atau kuning kecoklatan masih husyuk menggerogoti sisa-sisa akar tersebut. Gunung barat yang dulunya penuh dengan kehidupan, kini tampak layaknya seorang renta yang mendekati senjakala. Seluruh dedaunan yang dapat dimakan di hutan telah ludes disantap, menyisakan ranting-ranting telanjang yang membuat suasana terasa dingin seperti musim salju. Belalang yang jumlahnya tak terhitung masih terus-menerus menggerogoti rumput dan semak belukar yang dulunya rimbun. Jika telinga dipasang baik-baik, masih terdengar suara gemerisik samar yang menusuk sunyi. Tangkap saja di sini, jangan melangkah lebih jauh ke dalam pegunungan dan hutan. Melihat pemandangan gunung dan hutan yang demikian memilukan, hati Yu Honglian terasa sedikit gamang. Jika seluruh tumbuhan habis dilalap belalang, kemungkinan besar hewan-hewan herbivora akan menemui ajal karena kelaparan. Jika hewan-hewan kecil pemakan tumbuhan punah, akankah hewan-hewan karnivora turun gunung dan membahayakan kedamaian desa? Yu Honglian menghela napas panjang, berharap kekhawatirannya tak akan menjadi kenyataan. Kedua bocah cilik itu, Zhang kecil dan Liu kecil, telah melompat ke tengah rerumputan, menangkap belalang dan memasukkannya ke dalam saku mereka. Ketika belalang berhadapan dengan manusia, nalurinya adalah melompat atau terbang menjauh, sehingga sulit untuk ditangkap. Namun, kedua bocah ini sangat mahir dalam urusan menangkap belalang. Meskipun tidak secepat saat wabah melanda, mereka mampu mengumpulkan beberapa kilogram dalam waktu 1 jam. Kelinci. Kelinci. Setelah Liu kecil berlari ke arah semak-semak, sesosok tubuh abu-abu yang lincah melompat keluar dan melesat dengan cepat. Bocah itu mengejar beberapa langkah, namun kehilangan jejak kelinci itu, kembali dengan wajah masam dan bibir cemberut. Sang kecil menyeringai dan berkata, "Liu kecil, kakimu bahkan lebih cepat dari kelinci. Biar ku beritahu, kakak keduaku sangat ahli dalam menjebak kelinci. Jika kau sangat ingin mencicipi daging kelinci, kau bisa memintanya membantumu memasang beberapa perangkap dan membawanya pulang." Mata Liu kecil berbinar, dan ia bergegas menghampiri Yu Honglian. Matanya yang jernih memancarkan kegembiraan dan harapan. "Kakak sepupu kedua, benarkah? Kau bisa menjebak kelinci?" Dalam 6 bulan terakhir, Liu kecil menikmati makanan lezat dan tidur nyenyak di rumah paman dan bibinya, menjalani kehidupan yang riang dan tanpa beban setiap hari. Tubuhnya tak lagi sekurus dulu saat pertama kali datang. Yu Honglian mencubit pipinya yang sedikit berisi dan berkata sambil tersenyum, "Tentu saja bisa, tapi tidak semisterius yang dikatakan kakakmu sang kecil. Kalau tidak tahan, jangan menangis." Liu kecil mengibas-ngibaskan tangannya dan berjalan mengelilingi Yu Honglian dengan penuh semangat, berkata dengan riang, "Tidak, kakak sepupu kedua, jika kau butuh sesuatu, aku akan kembali dan mengambilkannya." Bak seorang pesulap, Yu Honglian mengeluarkan tali dari sakunya, memilih sepetak rumput yang tersembunyi, dan memasang jeratnya. Agar tidak mengecewakan kedua bocah itu, ia meneteskan beberapa tetes cairan batu roh di dekat rumput yang layu. Apakah ini cukup? Liu kecil berjalan mendekat lagi, melihat jerat sederhana di tanah, dan bertanya dengan nada tak percaya. Yu Honglian menepuk kepala kecilnya dan berkata, "Jerat sudah dipasang. Soal ada kelinci yang lewat atau tidak, itu semua tergantung pada keberuntungan. Ayo pergi dan lanjutkan menangkap belalangmu." Yu Honglian memasang total 5 jerat. Ketika hari beranjak siang, kedua bocah itu telah mengumpulkan lebih dari separuh tas belalang. Mereka bergegas menghampiri saudara perempuan mereka dengan tidak sabar, ekspresi mereka begitu serasi, keduanya menatapnya dengan penuh harap dan kegembiraan. Yu Honglian dengan jahil menyentuh wajah kedua bocah itu secara bersamaan dengan tangannya yang ternoda cairan belalang. Sebelum Zhang kecil sempat mengeluh, ia melambaikan tangannya, "Ayo pergi. Pergi dan lihat jeratnya." 3 dari 5 jerat itu kosong, dan 2 sisanya berhasil menangkap mangsa. Yang satu adalah kelinci yang masih hidup, dan yang lainnya adalah seekor burung pegar. Melihat kelinci kurus itu, bayangan di hati Yu Honglian terasa semakin berat. Di siang hari, kedua bocah itu menyantap daging kelinci dan burung pegar yang tidak seberapa dagingnya. Rasanya jauh lebih lezat daripada daging babi rebus. Mereka mengira mereka berhasil menangkapnya bersama saudara perempuan mereka. Yu Honglian menceritakan kekhawatirannya kepada keluarganya. Alis tebal Yu Dahai bertaut di antara kedua matanya. Rumah tua keluarga Yu dibangun di kaki gunung, hanya berjarak 1 atau 2 mil dari gunung barat. Jika binatang buas yang kelaparan benar-benar turun gunung, beberapa keluarga pertama di kaki gununglah yang akan menanggung akibatnya. Setelah makan malam, Yu Dahai menemui keluarga Qian dan keluarga You yang tinggal berdekatan dan menceritakan kekhawatiran Lian Hua, yang membuat kedua keluarga itu menjadi gelisah. Ayah Qian Wen, Qian Fugui, memandang Yu Dahai dan berkata, "Saudara Dahai, di antara kita bertiga, hanya kaulah yang mahir berburu. Kami akan mengikuti apapun yang kau katakan." Yu Dahai menyampaikan pemikirannya kepada mereka berdua,
Maksudku adalah mengambil tindakan pencegahan sebelum hal itu terjadi. Mari kita gali beberapa jebakan di dekat tembok halaman dan di ruang terbuka sekitarnya, sehingga kita memiliki pertahanan jika binatang buas datang. Untungnya, tembok halaman kita bertiga relatif tinggi, dan binatang buas mungkin tidak bisa melompati ketika mereka datang. Kita hanya perlu menjaga gerbangnya. Aku berencana pergi ke kota sore ini dan membeli beberapa peralatan berburu. Kita bertiga akan berpencar dan mulai menggali jebakan di malam hari. Bagaimana menurut kalian? Qian Fugui dan You Danian keduanya setuju. Mereka berdiskusi dan berkata, Saudara Dahai harus bersusah payah di sore hari. Dinding halaman kami tidak sekuat milikmu, dan perlu diperbaiki sore ini. Saat Yu Dahai sedang berdiskusi dengan tetangganya tentang cara melindungi diri dari binatang buas, Yu Honglian berencana pergi ke markas rahasia untuk memeriksa keadaannya. Setelah Zhang kecil mengetahuinya, ia bersikeras untuk ikut. Yu Honglian tidak punya pilihan selain membawa buntut kecil ini bersamanya. Tong, ting, ting, ting. Istirahat dulu bosku. Lanjut ke video berikutnya dan jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami, Tong, Ting.